Shalom, shalom, haleluya. Siap dengar firman, amin. Antusias dengar firman, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita semua bersyukur karena kita punya Tuhan yang mati dan sekaligus bangkit untuk kita. Ya, karena itu mari kita mau katakan kepada sebelah kanan kiri kita, katakan gini, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Ayo katakan kepada sebelah kanan kirinya, diingatkan Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Ya, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua, amin. Ya, Tuhan Yesus itu mati tujuannya untuk apa? Dia mati untuk memulihkan hubungan yang rusak. Hubungan yang rusak akibat dari dosa. Jadi dia mau mendamaikan kita dengan Allah. Karena itu Tuhan itu ingin kita itu bisa bersama-sama dengan dia nantinya. Jadi dia rela mati untuk menebus setiap dosa kita. Lalu dia bangkit. Ya, dia bangkit untuk apa? Dia bangkit untuk menyatakan bahwa dia Tuhan yang berkuasa dan dia memberikan pengharapan baru di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus sanggup untuk memberikan sebuah pengharapan yang baru di dalam setiap kehidupan kita. Kalau Tuhan tidak bangkit, seandainya Tuhan tidak bangkit, maka sia-sialah Injil diberitakan, maka sia-sialah kepercayaan kita kepada Tuhan kita. Amin. Ya, untung Tuhan Yesus bangkit Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita mau tetapkan iman kita, percaya kita bahwa dia Tuhan, Tuhan yang berkuasa untuk memberikan kehidupan yang baru dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ya, kita lihat bahwa salib Kristus itu merupakan titik balik dalam setiap kehidupan manusia. Kenapa? Karena salib itu yang mengubah kematian menjadi kehidupan. Manusia lama kita mati ya, kita mati rohani. Artinya kita terputus hubungan dengan Allah. Dosa itu membuat kita itu terputus hubungan dengan Allah. Sehingga kita mati ya. Tetapi ketika salib Kristus itu ya diselesaikan Tuhan. Tuhan itu mau mati buat kita, maka kehidupan kita yang mati terputus hubungan dengan Tuhan, dengan Allah itu jadi diubahkan menjadi terhubung kembali dengan Tuhan. Terhubung kembali dengan surga. Jadi kita ini punya salib Kristus yang merupakan turning point, titik balik di dalam setiap kehidupan kita. Kenapa salibnya berkuasa? Karena ini adalah wujud dari penebusan yang paling agung, yang paling sempurna. Ya. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Karena itu Tuhan rela mati untuk kita. Ya, ini adalah wujud penebusan yang sempurna. Dia sudah buktikan bahwa kasihnya tuh hebat atas kita. Tuhan itu bukan hanya memiliki kasih, ya. Tapi Tuhan itu adalah kasih. God is love, ya. Tuhan adalah kasih. Jadi Tuhan tidak hanya memiliki kasih, dia itu kasih sendiri. Ya. Jadi manusia lama kita dikuburkan dengan kematian Tuhan. Dan kebangkitannya itu mengubah kita, membawa kita untuk kita itu menjadi ciptaan yang baru. Yang akan menjalani kehidupan baru serupa dengan Kristus. Itu tujuan Tuhan. Kalau Tuhan sudah mati buat kita, lalu dia bangkit, dia berikan kehidupan baru buat kita, supaya apa? Supaya kita ini hidup serupa dengan Kristus. Dia kembalikan gambar yang semula. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya. Ya Bapak Ibu Saudara pernah bertanya kenapa aku hidup sampai sekarang ini? Kenapa aku ada di dunia sampai sekarang ini? Itu karena Tuhan ingin supaya kita ini kembali kepada gambar Allah yang semula. Menjadi serupa dengan Kristus, punya kehidupan yang baru. Mari kita lihat Roma 6 ayat 4. Roma 6 ayat 4 kita mau baca sama-sama ya dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya. Tahukah Bapak Ibu Saudara, mujizat yang terbesar itu bukan sakit disembuhkan.
sakit secara fisik disembuhkan ya, sakit lumpuh disembuhkan, sakit kanker disembuhkan. Itu memang mujizat Tuhan yang bisa kerjakan, tetapi itu bukan mujizat yang terbesar. Mujizat yang terbesar bukan miskin jadi kaya. Ya, Bapak Ibu Saudara mungkin miskin, gak punya uang, tiba-tiba Tuhan kasih berkat yang tak terduga, yang di luar nalar, di luar pikiran kita. Itu mujizat, tapi itu bukan mujizat yang terbesar. Mujizat yang terbesar itu ya adalah perubahan dari manusia lama pada manusia baru. Ya, itu mujizat yang terbesar. Bapak Ibu Saudara lebih suka, lebih kagum mana? Melihat ya orang sakit disembuhkan atau melihat anak Bapak Ibu Saudara berubah? Lebih kagum mana? Melihat orang miskin diberkati jadi kaya, ya, mendadak kayanya. Apa Bapak Ibu Saudara lebih kagum melihat suami Bapak Ibu Saudara, suami Anda bertobat, istri Anda bertobat, berubah. Ya. Seringkali kita ini melihatnya gini, wow, mujizat spektakuler, sakit disembuhkan. Ya. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Seringkali kita kagumnya dengan itu. Tetapi sebenarnya Tuhan itu bisa melakukan itu dalam sekejap. Tuhan gampang melakukannya. Kalau Tuhan mau berkati Bapak Ibu Saudara, itu semudah membalikkan telapak tangan, dia bisa berkati. Tuhan mau sembuhkan sakit kita, dia bisa dengan mudah sembuhkan saat itu juga. Tetapi ada waktu Tuhan mau mengubah hidup kita. Tuhan mau rubah seseorang, Tuhan mau mentransformasi seseorang. Tuhan butuh kerjasama dengan kita. Dia butuh bekerja sama dengan manusianya. Karena manusia diciptakan dengan kehendak bebas. Kita bukan robot. Ya, kita punya kehendak bebas, Tuhan ciptakan itu dan Tuhan tidak maha pemaksa. Dia tidak pernah memaksa kita untuk berubah. Ini adalah keputusan. Ini adalah pilihan kita. Apakah kita mau untuk meresponi akan kasih Tuhan? Apakah kita mau berubah? Kalau kita mau, maka Tuhan akan lakukan itu dalam hidup kita. Dia akan transformasi. Ya, susah enggak Bapak Ibu Saudara mengubah seseorang? Susah ya. Mengubah diri sendiri susah enggak? Susah ya, lebih susah lagi ini ya. Kita mau berubah sendiri aja susah, apalagi mengubah anak kita, mengubah istri kita, suami kita, susah. Tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa perubahan yang sejati itu tidak dengan kemampuan kita. Perubahan yang sejati itu kalau kita mau bekerja sama dengan Tuhan, kita akan mengalami yang namanya kuasa salib Kristus. Amin. Karena salib itu berkuasa. Tuhan sudah menang. Tuhan sudah buktikan di atas kayu salib itu dia menang. Kasihnya sudah menang. Karena itu pada waktu kita ini mau mengalami perubahan sejati, kita butuh Tuhan. Amin. Kita butuh Tuhan. Berapa banyak yang butuh Tuhan? Boleh angkat tangannya. Ya, temanya dari salib menuju hidup baru. Bagaimana caranya? Kita nggak mampu. Tapi kita mau bekerja sama dengan Tuhan. Kita butuh Tuhan. Amin. Ya, ada dua kuasa yang mengalir di dalam salib Kristus. Ya, yang pertama adalah kuasa pengampunan. Kuasa pengampunan. Salib adalah bukti pengampunan yang terbesar. Pengampunan yang terbesar karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Karena itu Tuhan rela mati, Tuhan rela disalib untuk menyelamatkan kita. Bukan karena kita baik, bukan. Bukan karena kita mengasihi dia, bukan ya. Kita lihat Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, ketika kita masih berdosa, ketika kita sedang menyakiti hatinya, ketika kita sedang berontak kepada Tuhan, ketika kita sedang berbuat dosa, ketika kita sedang jauh-jauhnya dari Tuhan. Tuhan itu mau mati buat kita. Ya, di dunia ini enggak ada orang yang mau mati buat orang yang menyakiti hatinya. Kalau kita ini disakiti oleh seseorang, kita enggak mungkin mau mati buat orang itu. Lah orang itu enggak menyakiti kita aja kita belum tentu mau mati ya untuk orang itu.
Apalagi orang itu menyakiti kita. Ya, tapi Tuhan kita, Yesus itu dia mau mati buat kita bukan karena kita baik. Tapi karena kita ini masih dalam kondisi jahat, kita berdosa, Tuhan itu mau mati. Ini kasih karunia. Ini anugerah yang besar, yang terbesar. Ya Bapak Ibu Saudara harus sadari ini. Saat kita ini menyadari kasih Tuhan yang besar. Karena dia itu kasih sendiri. Kalau Tuhan itu kasih, maka Tuhan itu nggak bisa berhenti untuk mengasihi kita. Karena dia itu kasih, dia tidak memiliki kasih, tetapi dia itu kasih sendiri. Karena dia itu kasih, maka dia nggak bisa berhenti mengasihi kita. Ya, kalau kita berdosa, kitalah yang berhenti mengasihi Tuhan. Ya, itu Tuhan kita. Kalau kita mengalami sendiri Bapak Ibu Saudara, kasih yang seperti itu, bagaimana? Apa yang akan kita lakukan? Dalam kisah perumpamaan anak yang hilang, kita lihat ada kisah anak yang hilang. Anak bungsu ini begitu durhaka dengan bapaknya. Dia itu sudah minta warisan kepada bapaknya belum meninggal, sudah diminta uangnya, lalu dia pergi bersenang-senang dengan teman-temannya, dia lupa dengan rumah bapaknya, dia lupa dengan keluarga, dia lupa dengan semua yang dilakukan oleh bapaknya. Ya, ini sangat-sangat durhaka ya. Pada waktu dia itu pergi dari rumah, dia itu bersenang-senang ya. Wah, uangnya masih banyak. Tetapi ketika dia sudah jatuh miskin, dia ditinggal sama teman-temannya, dia nggak bisa makan, dia kelaparan, dia baru ingat, bapakku baik, bapakku sayang sama aku. Ya. Jadi dia baru nyadari bahwa bapaknya itu yang paling baik, bapaknya itu yang paling sayang sama dia. Lalu dia beranikan diri untuk apa? Untuk pulang ke rumah. Ketika dia pulang ke rumah Bapak Ibu Saudara, dia bertemu dengan bapaknya. Disitulah titik balik hidupnya. Ya, kita lihat Lukas 15 ayat 20. Lukas 15 ayat 20 dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ya, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk membayangkan peristiwa ini ya, terutama yang sudah punya anak, ketika anaknya sudah pergi dari rumah, tiba-tiba anaknya itu datang kembali. Ya, bapaknya yang sudah tua, ketika dia lihat dari jauh, itu ada orang yang lagi jalan, dia sudah kenali itu anakku, lalu dia berlari. Ya, dia berlari, bapak berlari, dia angkat jubahnya. Ya, lalu dia berlari begitu rupa, dia temui anaknya, dia peluk anaknya, dia cium anaknya, dia nggak peduli sekotor apapun anaknya, nggak peduli baunya seperti apa anaknya, dia peluk, dia cium, dia berkata, anakku sudah pulang, anakku sudah pulang. Dia begitu bersuka cita ketika dia mendapati anaknya pulang. Ya, mari kita merenungkan, anak bungsu ini hilang kontak dengan bapaknya. Tetapi siapa yang lebih menderita? Yang lebih menderita itu siapa? Anak bungsu atau bapaknya? Ya. Bapak itu begitu sayang sama anaknya. Sampai dia nunggu bertahun-tahun. Dia nunggu, kapan anakku pulang? Kapan anakku pulang? Ya. Kasih bapak itu terlalu besar. Kasih bapak itu terlalu besar. Dia nggak ingat-ingat kesalahan anaknya. Waktu anaknya pulang, bapak itu nggak ingat sama kesalahan anaknya. Dia berlari, dia peluk, dia cium anaknya. Dia bersuka cita, dia adakan pesta buat anaknya. Kasihnya terlalu besar. Dan reaksi bapak pada waktu anaknya pulang, itu membuat hancur hati si bungsu. Si bungsu hancur hatinya ya. Dia nggak pernah bayangkan. Saya percaya pada waktu si bungsu itu memutuskan untuk pulang, di dalam hatinya itu ada perasaan yang takut, galau dan sebagainya. Makanya dia nggak berani berekspektasi lebih ya. Jadi dia itu mau gini, aku mau pulang,
Tapi aku mau supaya Bapak itu menjadikan aku pembantunya, salah satu pembantunya. Dia gak berani berharap bahwa dia akan diterima kembali sebagai anak. Tetapi reaksi Bapak itu yang memeluk dia, mencium dia, bersuka cita, menerima dia dan tidak mengingat-ingat kesalahannya. Itu yang membuat hatinya hancur. Yang membuat dia itu hancur hati. Dia gak bisa berkata-kata lagi. Pada waktu itu adalah titik balik dalam hidupnya. Dia terima anugerah yang besar. Dia terima kasih yang besar. Kasih yang tidak bersyarat. Yang Bapak berikan kepada anaknya. Ya. Pengampunan yang dari Bapak. Itu yang mengubah hati si bungsu. Hati yang keras. Itu bisa hancur. Karena apa? Karena kasih. Kasih yang tidak bersyarat. Kasih Bapak. Yang terima anak bungsu itu apa adanya. Itu yang menghancurkan hatinya. Lain ceritanya Bapak Ibu Saudara, kalau perumpamaan ini ketika anak bungsu pulang dalam perjalanan, dia sedang berjalan. Tiba-tiba ayahnya melihat dan ayahnya itu mengata-ngatai dia, itu lain ceritanya. Lalu ayahnya menghakimi dia, berkata kamu anak kurang ajar, kamu itu ngapain pulang, ya lebih baik kamu itu mati saja. Kemungkinan itu lain ceritanya ya. Si bungsu akan hancur hati, tapi beda ceritanya ya. Hancur hatinya itu karena apa? Karena dia merasa tertolak. Dia merasa ditolak sama papanya. Tapi kasih Bapak itu enggak seperti itu. Kasih Bapak itu menerima kembali apa adanya. Ya. Tahukah Bapak Ibu Saudara, kebutuhan manusia salah satunya adalah diterima. Kalau Bapak Ibu Saudara ada di dalam komunitas yang baru, terus Bapak Ibu Saudara enggak dipedulikan, enggak diajak bicara, ya, enggak ada yang peduli, dianggap angin lalu, maka kita akan datang lagi enggak? Kemungkinan kita enggak akan datang lagi ya. Kemungkinan kita akan pergi dari komunitas itu. Kebutuhan manusia itu adalah salah satunya diterima, dikasihi. Dan Bapak itu menjawab kebutuhan dari si bungsu ini. Bapak menerima kembali. Bapak enggak ingat-ingat kesalahan yang dulu. Bapak itu Bapak yang tidak pernah mengasihi dengan syarat. Karena kamu baik maka kamu akan kuterima lagi. Karena kamu kasih aku apa maka aku terima kamu. Tidak. Ya, dia berikan kasih yang tidak bersyarat. Ya, kenapa? Karena anak bungsu ini berharga. Anak bungsu berharga di mata Bapak. Ya. Si bungsu ini merasakan kasih. Ya, bapaknya itu menghancurkan hatinya karena kasih yang tidak bersyarat itu. Saya bersyukur kalau di agama kita, di agama Kristen, itu menggambarkan hubungan Tuhan dengan kita, itu seperti bapak dengan anak. Tidak ada agama lain ya selain agama kita yang menggambarkan hubungan Tuhan dengan kita, itu seperti bapak dengan anak. Begitu dekat bapak sayang sama anaknya. Ya, bapak sayang sama anaknya. Jadi kekristenan itu tidak bicara tentang seberapa keras usaha kita untuk mengasihi Tuhan. Ya, tetapi seberapa besar kita sadar bahwa dan yakin bahwa Tuhan itu telah mengasihi kita dan Dia akan terus mengasihi kita. Ya, mari kita renungkan kata-kata ini. Kekristenan tidak bicara kita ini harus berusaha sekeras mungkin untuk mengasihi Tuhan. Tidak, tetapi kekristenan itu bicara bahwa Tuhan itu mengasihi kita dan Dia akan terus mengasihi kita. Apapun kondisi kita, apapun yang kita kerjakan, Bapak selalu terbuka tangannya buat kita. Kasihnya selalu terbuka buat Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, itu Tuhan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara belum pernah mengalami yang namanya kasih Bapa, mari alami kasih Bapa. Kita tidak sekedar tahu, oh iya di Kristen itu kalau doa panggilnya Bapa kami yang ada di surga. Tidak. Tidak sekedar tahu toh, tapi kita itu mau kenal, kita mau alami bahwa Bapak kita yang di surga, Bapak kita itu Bapak yang mengasihi kita, Bapak yang peduli dengan kita, Bapak yang tahu apa yang kita hadapi, Bapak yang tidak pernah meninggalkan kita, sekalipun kita meninggalkan Dia. Ya, kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 9.
Dikatakan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, Dia Bapa yang setia dan adil. Amin. Kita punya Bapa yang setia dan adil. Jadi kalau kita ini melakukan sesuatu kesalahan, kita melakukan dosa, jangan pernah takut datang kepada Bapa. Datang kepada Bapa, bertobat setiap saat di dalam setiap kehidupan kita. Kasih karunia besar buat setiap kita. Tapi ketika kita terima kasih karunia yang besar itu, kita nggak akan mau menyakiti hatinya lagi. Amin. Pengampunan itu yang membuat kita berubah. Kita nggak mau sakiti hati Bapak lagi. Karena kita udah terima yang terbaik dari Bapak. Ya. Suatu hari anak saya yang kecil sudah kelas 3 SMA, dia itu pagi-pagi telepon. Pagi-pagi telepon saya, kalau biasanya pagi itu jam 7 dia berangkat, papahnya yang telepon untuk mendoakan dia kalau mau sekolah. Tetapi pagi itu anak saya yang telepon. Ya. Telepon sambil nangis. Nangisnya enggak pelan, nangisnya kenceng banget. Papa, dia gitu ya. Papanya bingung dong, kenapa? Dikira kenapa gitu. Terus aku nabrak gitu. Ternyata dia nabrak Bapak Ibu Saudara ya. Dia bawa mobil, dia nabrak. Dan nabraknya ini lucu. Dia baru keluar dari garasi rumah saya itu dia nabrak mobil tetangga saya. Mobil wuling yang kecil itu ditabrakkan sama Fortuner yang gede itu ya. Fortunernya itu parkir. Anak saya itu ngelindur nabrak ya. Baru keluar dari garasi nabrak. Nah, saya lihat dari CCTV suaranya cukup kenceng. Nah, dia kaget, dia takut setengah mati ya. Dia telepon papanya ya. Nah, untung Bapak Ibu Saudara, reaksi papanya itu enggak marah. Reaksi papanya itu sudah, kamu tenang. Kenapa kamu kok bisa kayak gini? Aku enggak tahu dia nangis gitu ya. Nah, ternyata setelah saya tanya dia itu tidurnya malam. Karena dia ujian, hari itu dia ujian, dia tuh belajar sampai malam. Nah dia kalau besoknya ujian, terutama biologi, dia belajar mati-matian tuh, saya lihat sampai malam. Nah, mungkin dia masih ngantuk, jadi dia ini nggak sadar dia nabrak. Cukup lumayan kerusakannya dan untungnya papanya nggak marah ya, reaksi papanya nggak marah. Dia berkata sudah tenang. Tenang sekarang kamu minta maaf sama om sebelah, lalu kamu pergi ke sekolah. Ya, pergi ke sekolah. Karena papanya tenang, anaknya juga tenang, ya, anak saya tenang. Karena papanya nggak marah-marah, nggak nyalain dia, jadi akhirnya anak saya bisa ke sekolah. Dia tenang dan dia bisa mengikuti ujian. Nah, untungnya juga tetangga saya enggak minta ganti rugi Bapak Ibu Saudara ya. Jadi tetangga saya ini baik banget waktu anak saya minta maaf, dia bilang, udah nggak apa-apa nih, kamu sekolah aja gitu. Ya, Bapak Ibu Saudara, reaksi Bapak, ya reaksi Bapak. Bapak di dunia aja begitu mengampuni dan mengasihi anak, apalagi Bapak kita di surga, amin. Bapak kita di surga bagaimana reaksinya pada waktu kita melakukan kesalahan, pada waktu kita melakukan dosa. Jangan takut untuk datang kepada Bapak, dia Bapak kita. Amin. Dia Bapak kita, dia mengasihi kita. Kalau gambaran kita kepada Bapak itu salah, maka kacau hidup kita. Kalau Bapak Ibu Saudara sebagai orang Kristen sudah lahir baru, tapi tidak pernah mengalami kasih Bapa, gambaran kita tentang Tuhan itu Tuhan yang bertahta, Tuhan itu Tuhan yang menakutkan. Jadi pada waktu kita ini melakukan, misalnya kita ini ketimpa masalah, lalu kita mulai bercuriga dengan Tuhan. Kita berpikir, oh iya tadi aku belum doa, oh iya tadi aku belum saat teduh, oh iya. Loh emangnya Tuhan kita seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan itu tidak sekejam itu. Tuhan itu Bapak kita, amin. Dia Bapak kita. Jadi gambaran kita tentang Tuhan itu harus berubah. Kita alami kasih Bapa di dalam hidup kita. Dia terima kita apa adanya. Kasih karunia begitu besar dalam hidup kita. Sebesar apapun kesalahanmu datang kepada Bapa, maka Bapa akan mengampuni. Bapa akan menyucikan kita kembali.
Dan Bapak akan memimpin kita kepada kehidupan yang benar. Amin. Ya, itu Bapak kita, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi alami kasihnya, maka kita akan mengalami sebuah kehidupan yang baru. Yang kedua adalah kuasa kemenangan. Kita sudah terima pengampunan dari Bapa. Kita terima kasihnya yang besar. Kekristenan itu diawali dari menerima, ya, menerima bukan memberi. Pada waktu kita sudah terima, Tuhan itu nggak mau kita berhenti dengan menerima saja, tapi kita mau bagikan. Ya, Tuhan perintahkan, ayo bagikan, bagikan kasih. Dia mengajari kita, itu enggak cuma kasih perintah, tapi dia berikan teladan kepada kita. Mari kita lihat Yohanes 15 ayat 12. Yohanes 15 ayat 12. Dikatakan gini, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, ini perintah Tuhan. Mengasihi orang lain sama seperti Yesus mengasihi kita. Pertanyaannya, mampukah kita melakukan itu? Mampu enggak kita melakukan itu? Ya, mengasihi orang lain seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Ya, kita sering kali dengar ini ya. Banyak orang bicarakan itu, ayo kamu mengasihi, ayo kamu mengampuni, Tuhan Yesus sudah mengampuni kamu, Tuhan Yesus sudah mengasihi kamu. Banyak orang membicarakan ini. Hamba-hamba Tuhan bicara tentang ini. Tapi yang melakukannya, mampu enggak kita melakukannya? Seringkali kita gagal melakukannya. Seringkali tidak ada orang yang melakukannya. Hanya pandai bicara, ya. Pada waktu orang berbuat salah kepada kita, apa reaksi kita? Oh, awas kamu ya, aku gak mau berurusan lagi dengan kamu. Itu reaksi kita. Pada waktu kita ditipu orang, uang kita 100 juta dibawa lari, apa reaksi kita? Tensi tiba-tiba naik, marah-marah, lapor polisi, penjarakan. Pada waktu suami kita berkata kasar, anak kita kurang ajar dengan kita. Apa yang kita lakukan? Reaksi apa yang kita lakukan? Mungkin kita akan balas lebih menyakitkan lagi ya. Aku bisa kok ngomong lebih kasar dari kamu. Aku bisa kok ya ngomong lebih pedas dari kamu. Itu manusiawi. Ya, itu realistis. Benar Bapak Ibu Saudara? Kan kita sering seperti itu ya. Manusia itu sifatnya, pokoknya kalau kamu nyakitin aku akan balas nyakitin kamu. Ya, balas-balesan. Itu manusiawi. Karena kita masih daging, kita masih hidup di dunia ini. Ya. Tapi Tuhan itu ingin supaya kita ini apa? Ampuni, lupakan, forgive, forget, ya, lupakan, ampuni. Jangan ingat-ingat lagi kesalahan orang. Tapi kita ini tetap aja teringat-ingat, terngiang-ngiang perkataan orang itu, teringat-ingat apa yang dilakukan oleh orang itu. Kita ingat-ingat kesalahannya. Padahal sebenarnya bukankah kita seharusnya ingat-ingat kasihnya Tuhan? Seharusnya kita ingatnya kasihnya Tuhan, bukan ingat kesalahan orang. Tapi kita manusia seringkali seperti itu ya. Perumpamaan anak yang hilang ini, pada waktu si bungsu pulang, kakaknya itu gak suka. Kakaknya itu marah. Pada waktu papanya ngadain pesta buat adiknya, dia nggak lihat kebaikan apa ini, ya? Ini apa-apaan ini? Kok adikku diadakan pesta? Aku yang ada di rumah papa aja, aku nggak pernah diadain pesta kayak gini. Tiba-tiba hatinya itu dikuasai kebencian. Dia ingat peristiwa yang lalu, adiknya itu berbuat apa? Kenapa kok diadain pesta? Dia ingat yang lalu-lalu, hatinya dikuasai kebencian, dikuasai oleh iri hati. Ada trauma masa lalu. Ada trauma masa lalu yang membuat dia nggak bisa lagi mengasihi adiknya. Yang nggak membuat dia nggak percaya lagi dengan adiknya. Jangan-jangan dia pulang itu mau buat apa lagi itu ya. Jadi kasihnya tuh udah hilang. Ya. Jangan-jangan ini merupakan kondisi kita sekarang. Kita ada di rumah Tuhan, kita anak Tuhan. Kita pelayanan, tapi kita bisa kehilangan kasih loh Bapak Ibu Saudara. Kita bisa kehilangan itu. Karena banyak hal terjadi dalam hidup kita. Ada banyak hal yang membuat kita itu jadi berhenti mengasihi. Kita nggak bisa lagi mengasihi orang lain. Ya.
Mengasihi itu adalah keputusan. Ayo sama-sama katakan, 1, 2, 3. Mengasihi adalah keputusan, bukan perasaan. Keputusan. Ya, Bapak Ibu Saudara memilih yang mana? Mau mengasihi atau terus membenci? Ya, itu keputusan kita ya Bapak Ibu Saudara. Jadi keputusan untuk berbuat baik kepada orang lain. Untuk tidak berprasangka buruk kepada orang lain. Itu keputusan. Untuk sabar menghadapi hal-hal yang di luar ekspektasi kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita tetap sabar, itu keputusan. Ya. Jadi seringkali sikap kita itu dipengaruhi oleh apa? Sikap kita terhadap orang lain dipengaruhi oleh apa? Tekanan-tekanan yang kita hadapi dalam kehidupan. Masalah-masalah yang kita hadapi. Mungkin trauma masa lalu dengan orang itu. Ya, membuat kita nggak bisa mengasihi orang itu. Mungkin juga apa? Pola dalam keluarga kita dididik dengan keras, maka kita akan menjadi orang yang keras. Ya. Kita dididik apa? Kita akan jadi orang yang kasar. Kita akan menjadi orang yang suka menghakimi, merasa diri paling benar. Kita nggak bisa paham dengan kondisi orang. Kalau orang itu melakukan sesuatu, kita nggak bisa memahami. Kita merasa kita yang paling benar, orang itu salah. Ya. Itu dipengaruhi oleh apa? Oleh semua yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ya. Bahkan sama keluarga kita sendiri, seringkali kita itu seperti itu. Ya. Mari kita mau lihat ada sebuah video yang saya sangat diberkati. Ini bukan klip rohani ya, ini sebuah klip yang saya diberkati pada waktu saya melihat ini. Ada sebuah perubahan yang terjadi pada seorang papa, suami, ya, seorang laki-laki ini. Dia mengalami kejadian yang aneh. Dia itu didatengin oleh dirinya pada waktu kecil, ya. Dia masih anak kecil. Itu seperti bayangan itu datang kepadanya. Dan dia diingatkan akan trauma masa kecilnya. Dan keputusan yang diambil, dia belajar untuk memahami orang lain. Dia belajar untuk berubah. Kita lihat sebuah klip. This is R1. Hey, you 不到噶啊 I don't care. You have to pay for my car. What's your number? How can you drive? R1 is not a happy man. Tissue, check, tissue. No. He's not really blind one. Boss, bottom room, boss. Hey. 老婆 answer go inside. And no one ever escapes his judgmental eye. I send you to school for what? To fail? Go study. Dinner late again. What kind of wife? Yes, R Wong has issues. And he's never happy because he only sees things his way. Kejadian yang aneh di seluruh kosan dan bahkan But one day, something strange happened. You'll never believe it. Ah Wong gets a visit from his younger self. I know you. I know you did this. Whatever you want, I'm not interested. So, go away. not until I show you something. Now, you're going to show me a... Just watch. You see this uncle? He lost his wife the night before. How I know? He never tell me. And this uncle, he never sell tissues for himself only. Him, that day is his daughter's birthday. Now, over. And our boy, what he's going through, you had no idea. And the love of your life. Dinner late again. What kind of wife? Enough. One more video, please.
Why are you reminding me of this? Why? Because we can be happy. And that can only happen when you reach out to others. Trust me. Boy? Boy? Huh? Yes, Pa. What are you doing? I'm watching anime. Can I see? Sure. Do you know, I'm also manga fan when I young. Really? Yeah. You? Manga? Uh-huh. Ah, look at that. Our Wong is actually smiling. All it took was a little step to reach out to others. So we've come to the end of this story with a message to share. And it's this: we're never truly free until we are free from our own judgment. And that can only happen when we open our hearts to those around us. Ya. Pesan yang saya dapatkan pada waktu melihat video ini ya, pada waktu kita memutuskan untuk kita ini melangkah untuk mengasihi orang lain, maka sebenarnya hati kita ini juga dipenuhi dengan kasih dan kita ini jadi bahagia. Kita ini jadi lebih berbahagia hidupnya karena kita ini belajar untuk mengasihi orang lain. Ya. Kita ini tidak sempurna dalam kasih, sekalipun kita ini udah terima kasihnya Bapa, tapi di dalam perjalanan hidup kita seringkali kita gagal. Tetapi kalau kita ini mau biarkan hati kita, pikiran kita terbuka dan Roh Kudus pimpin hidup kita, maka Roh Kudus akan pimpin. Roh Kudus akan bekerja sama dengan kita dan pada waktu kita memutuskan untuk kita melangkah mengasihi, maka Roh Kudus itu akan menolong kita. Dia akan penuhi hati kita dengan kasih. Sambil kita mengasihi orang lain, dia akan penuhi hati kita dengan kasih. Amin. Bapak Ibu Saudara mau melakukannya? Ya, kita mau melakukannya ini, kita melangkah dulu, kita ambil keputusan. Kalau orang itu menyakiti aku mau tetap mengasihi dia. Ya, suatu hari anak saya tuh tanya dengan saya gini, Mah, itu ada seseorang yang ngomong sama saya, kalau kamu mengasihi aku 100%, maka aku akan berikan kepada kamu 100% juga. Ya. Kalau kamu kasih aku 50%, maka aku juga akan mengasihi kamu 50%. Ya. Itu kayaknya ada yang salah ya Maya dengan prinsip ini. Dia tanya gitu ya. Terus saya bilang gini, iya itu prinsip yang salah di dalam mengasihi. Itu tidak sesuai dengan standarnya Tuhan Yesus. Standar yang Tuhan Yesus kasih adalah, walaupun engkau tidak mengasihi aku 100%, tapi aku akan tetap mengasihi engkau 100%. Ya, itu prinsip kasih yang benar. Kalau engkau mengasihi, engkau prinsipnya salah, jika kamu mengasihi aku 100%, maka aku akan mengasihi engkau 100%. Ini namanya transaksional, ya. Ini namanya kasih bersyarat, take and give, ya. Ada keuntungan di dalamnya, tetapi kasih itu selalu give. Kasih itu selalu memberi. Kasih itu selalu memberi Bapak Ibu Saudara, ya. Mari kita mau standar yang baru, yaitu kasihnya Tuhan. Mengasihi orang lain seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Amin. Ya, kita buka ayat yang terakhir. Yohanes 13 ayat 35. Yohanes 13 ayat 35. Mari baca sama-sama 1, 2, 3. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya. Amanat agung Tuhan Yesus berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dia berkata seperti itu kepada murid-muridnya. Bagaimana caranya menjadikan semua bangsa murid? Salah satunya adalah dengan cara saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Amin.
Ya, dengan cara saling mengasihi, orang akan melihat Tuhan di hidup kita. Melihat Tuhan itu apa? Melihat Tuhan itu merasakan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan. Ketika orang lain lihat keluarga kita rukun, orang lain lihat Tuhan. Orang lain merasakan kasihnya di situ. Ketika orang lain melihat di gereja ini semuanya saling mengasihi, ada hadirat kasih yang luar biasa. Orang lain itu akan tertarik dan mereka akan ikut Tuhan. Karena melihat dan merasakan. Ya, mari kita mau praktek kasih, kita mau memberi, ya, kita mau membagi kasih. Karena Tuhan itu sudah terlebih dulu memberi untuk kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Inilah kehidupan yang baru yang Tuhan maksudkan. Ya, kita hidup yang baru itu mengalami kasih Kristus, menerima kasih Kristus dan membagikan kasih Kristus seperti Tuhan Yesus sudah lakukan. Ya, Tuhan Yesus sudah berikan teladan buat setiap kita. Amin. Saya undang pemain musik WL Singers. Mari kita mau renungkan firman Tuhan ini. Supaya ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita ada di dunia ini? Kenapa kita ada sampai hari ini? Karena kita diberi perintah kepada Tuhan. Untuk kita ini boleh hidup saling mengasihi. Untuk kita ini praktek kasih, membagikan kasih. Supaya semua orang tahu bahwa kita ini murid-murid Tuhan. Dan mereka boleh mengikut Tuhan.